Halo, halo, halo Bang Makabi. Gegenpress itu memang bikin full banyak ya. Tergantung sih Bang. Tergantung eh, kamu mainnya get stuck in atau tackle harder itu biasanya yang bikin pelanggarannya tuh banyak. Biasanya kan per pemain ada yang dikasih instruksi tambahan seperti tackle harder gitu ya. Itu yang bikin gol. Nah, ini Euro 1-0. Itu yang bikin eh, pemain kita itu melakukan pelanggaran banyak. Tapi karena intensitas tinggi itu juga mungkin bisa sih. Ya ini juga termasuk gegenpress sih, bisa dibilang gegenpress ini juga. Tapi poolnya juga eh, nggak terlalu banyak lah, masih dua. Bahkan banyakan Liverpool nih malah. Sama deh, tiga tiga poolnya. Kalau udah nggak get stuck in padahal, kalau ininya bang, player instruction, player instructionnya dipakein tackle harder nggak? Biasanya ada tuh tackle harder di player instructionnya. Kalau aku sih tackle holder itu hanya ke beberapa pemain aja kayak mungkin Baleba ini DM-nya ini pakai tackle holder kayak gitu. Nggak semua pemain aku kasih tackle holder sih bang. Terus juga di oppositionnya ini kan juga berpengaruh nih tacklingnya. Ini kan tackle hard, tackle-nya hard. Ini pengaruh juga ke pemain yang nantinya eh, banyak-banyak melakukan tackle. Babak pertama kita sudah unggul 2-0. Ya ampun salah. Ah elah. Hmm.
Udah tahun berapa itu bang? Udah tahun 2033. Ini main Pentagon Challenge di Manchester United ini musim kedua. Sudah masuk final UCL, tinggal nanti kita lawan lawan siapa ya final UCL? Lawan Chelsea kayaknya di final UCL nanti. Ini masih Premier League game week 37. Habis ini udah selesai, udah juara kita game league di Premier League. Kayaknya sih 2003. Oh iya betul, 2033. Habis ini kita akan menghadapi Sunderland game terakhir Premier League, bermain away. Habis itu final FA Cup lawan Liverpool, terus kemudian final UCL lawan Chelsea. Abang pakai Sunderland ya? Sunderland lagi baru promosi kan? Lagi rebuild Road to Glory Sunderland. Sunderland itu dulu itu siapa ya? Jermain Defoe, terus Adam Johnson terakhir-terakhir di Premier League kan zaman-zamannya itu kan ya. Tahun berapa itu ya mereka terakhir di Premier League itu? Yoi Sunderland digendong Shaka sama Adingra langsung tepat tapi masuk UCL. Oh iya dapat ini ya spot koefisien ya sisi kelima. Mantep tuh. Dapat kalau kalau masuk UCL dapat ini nggak? Dapat tambahan budget transfer dari board nggak? Signifikan nggak tambahannya? Kan baru promosi itu. Tambahannya signifikan nggak budget transfernya? Match terakhir menghadapi Sunderland Premier League
udah juara lah ya. Di sini final lawan Liverpool. Kira-kira perlu rotasi nggak ya? Tapi kalau rotasi nanti takutnya em, match sharpness-nya para pemain ini jadi turun nanti. Gak usah lah ya, kita mainin squad terbaik lah ya. Tapi nanti babak kedua kita banyak ini, banyak banyak kita rotasi babak kedua aja, banyak pergantian. Season kedua jadi 70 sih bang, ditambah ngejual banyak pemain kayak Mukiele dan Neil jadi ratusan. Buset, langsung ini, langsung pemainnya langsung banyak diincar pemain, oh pemainnya langsung jadi ini incaran pemain tim lawan ya. Mukiele, Nordi Mukiele kan itu ya, wing wing kanan kan ya Nordi Mukiele itu, dan Neil, Dwight Dwight McNeil. Kebanyakan tim Arab sih bang. Wah, mantap tuh kalau tim Arab, lebih enak lagi jualnya. Dwight McNeil bukannya bagus ya, ngapain dilepas bang? Ini ya, apa tawarannya menggiurkan, terlalu menggiurkan tawarannya. Jadi Zelenio, kita sedikit rotasinya sedikit aja ya guys. Kalau kebanyakan nanti takutnya match sharpness-nya pemain kita tuh jadi turun, nanti pas di final malah jelek lagi mainnya. Beberapa pemain aja yang mungkin kita sedikit rotasi. Nah, yuk main. Oh, Daniel. Daniel tuh sekarang kalau Adingra itu masih di sini kalau di Sevanku ya. Simon Adingra masih. Siapa lagi ya? Noah Sadiki ada nggak bang? Ini Noah Sadiki ini asli dari Sunderland nggak sih? Sunderlandku malah beli Endrick bang. Beli Endrick ya lah. Ini Endricknya Real Madrid yang dibeli sama Sunderland nih. Buset. Ini yang masih bertahan kayaknya ini ya, Jensen Sell ini masih ya, masih asli ya dari Sunderland, Jensen Sell. Siapa lagi yang asli? Trehum mungkin asli juga ya, Trehum ini. Pelatihnya Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer. Sekarang kita menghadapi mantan pelatihnya dari MU sendiri, Ole Gunnar Solskjaer. Hendrik, top skor mereka nih Hendrik sebenarnya. Ini Chris Rick, iya Chris Rick, Wonderkid. Chris Rick gak sih namanya lengkapnya? Chris Rick ya, Wonderkid kan? Kalau di Sevanku yang lainnya itu aku beli sih Chris Rick itu.
bagus, jadi CM, jadi DM, bahkan jadi attacking midfielder. Dia pokoknya bisa main inilah, satu posisi itu aku training jadi DM, CM. Kalau CM sih natural ya, natural posisinya CM ya, jadi AM juga. Listrik. Gol 1-0 terlebih dahulu Manchester United. Charlie Gubbins. Langsung aja kita lakukan rotasinya di awal babak kedua. Ini karena setelah ini kita akan final FA Cup menghadapi Liverpool. Kita mainkan Wonderkid Academy dan Lab Panen. Duh, cek VAR, apakah penalti? Harusnya sih enggak ya, itu di luar kotak penalti itu. Oh, betul kan? No penalti. Bagus. Jangan bohong kau. Ayo, ayo, kill the game. Satu gol lagi. Gol. Franco Mastantuono 2-0. Press. Kita dapat bola lagi. Fast break. Henry Marin crossing. Lulululu. Hampir saja bunuh diri tadi pemain Sunderland. Udah mau menit 60, kita perlu melakukan pergantian pemain lagi. Pemain-pemain stamina-nya habis. Lulu. Ini jangan sampai gol, jangan sampai gol. Tadi nggak jadi penalti, kalau sekarang ini kayaknya penalti ini mah. Cek VAR dulu. Siapa tahu diving ya kan? Diving dong. Aduh, penalti. Nggak jadi clean sheet. Wih, mantep kipernya. Boyin Hal. Yang bikin penalti kita ganti aja. Honor Bradley.
Aku terlalu banyak rombak jadinya nggak masih maksimal 4 kompetisi jadi acak-acakan. Sama sih bang, di musim pertamaku di MU ini, aduh, bobolan. Udah bagus tadi penaltinya di save. Sama sih bang, aku juga di MU ini awal musim kemarin juga ini rombak karena banyak pemain yang minta dijual. Jadi harus rombak dan akhirnya cuma finish posisi keempat di liga. Itu ngaruh di tim cohesion kayaknya kalau terlalu banyak dirombak. Lah, jadi dua-dua. Oh, untung offset. Ay, woi. Sunderland udah mulai mainnya udah mulai ngegas. Staminanya udah habis. Charlie Gubins kita ganti aja. Eh, menit mana? Harus forward aja. Yuk bisa yuk invisible yuk. Bisa yuk invisible yuk. Kita belum terkalahkan di liga guys. Jadi kalau pertandingan terakhir ini kita bisa menang gol. Kalau kita bisa menang atau imbang, kita akan invisible alias unbeaten selama satu musim. Calm down, calm down. Udah menang nih 3-1, invisible kita. Main di HP kah bang? Main di laptop bang. PC, di laptop. Barusan Karabau kalah sama Oxford 6-5. Wih, hujan gol. Mantap. Coba bang, masih ada FA. FA masih aman kan? Masih masih ada FA, FA Cup. UCL masih aman juga kan bang? Masih lolos ke stage berikutnya kan? 4-1. Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa mengalahkan mantan timnya. Kita berhasil invisible, unbeaten selama satu musim. Jujur ini untuk kali pertama aku main FM, sepanjang aku main FM Liga Inggris ya khususnya di Liga Inggris. Ini untuk kali pertama aku bisa mendapatkan invisible, nggak kalah dalam satu musim. Tanpa save load, jelas tanpa save load. Ini nggak pakai save load. Satu musim tanpa terkalahkan. Buset, 4 kali draw, 34 kali menang. Ini untuk kali pertama aku main bisa bisa dapat invisible. Wah, complete invisible season. Mantap. Screenshot dulu guys buat konten nanti di TikTok. Info taktik Bang. Insya Allah nanti aku mau share juga. Ini kan aku punya dua jenis taktik sama-sama 4-3-3 sih. Yang satunya itu yang direct, yang satunya itu masih main yang passing-passing pendek. Nantinya aku akan buat konten YouTube-nya. Rencananya sih untuk konten YouTube. Untuk taktik-taktik yang lain itu aku ada di YouTube Bang. Bisa kalau mau lihat ada di YouTube, cek aja linknya di bio ya Bang. Makasih Bang. UCL-nya aman sih, 3 pertandingan menang semua, cuma di IPL-nya terseok-seok. Iya sih, kenapa ya? Kalau banyak perubahan pemain tuh ngaruhnya di tim cohesion ya. Musim lalu itu eh,
Aku juga sama bang. Awal musim bagus, terus akhir-akhir ini terseok-seok. Jadinya finishnya di nomor 4 gitu. Finish nomor 4, 24 kali menang, 6 kali imbang, 8 kali kalah. Tapi ya memang kalah-kalahnya sih lawan-lawan tim yang gede-gede ya, ya gede-gede sih. Newcastle, Man City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, kalah-kalahnya lawan-lawan tim-tim gede. Yang cukup OP musim lalu Man City cuma 1 kali kalah lawan West Ham. Wih, lumayan dapat duit. Next game kita akan menghadapi Liverpool di final FA Cup. Bantu like ya, bantu like teman-teman, bantu like. Makasih udah nonton live ini. Mohon maaf ya, saya live streamer pemula, jadi mungkin eh, banyak masih kaku lah. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah join. Bantu like ya teman-teman. Erling Haaland umurnya 32 tahun masih jadi top skor Premier League, masih gacor. Nah, kiper kita pengganti Bang Andre Onana, buset, menjadi uh, Golden Glove. Terakhir pemain MU yang dapat Golden Glove kan dapat De Gea ya. Wih, dan tinggal ini, tinggal 2 pemain, hampir aja kita borong 11 pemainnya ini dari Manchester United semua ya. Cuma 2 Savinho sama Haaland, tapi Haaland sih emang ya dia gendong Man City dengan gol-golnya. Haaland mantap. Hmm, Timothy Suber Papasi, Grand fullback kiri. Hmm. Beberapa pemain yang bagus kita shortlist dulu. Mungkin ini kan masih 17 tahun ya. Barangkali nanti di usia 18, 19 itu mulai mulai kelihatan bagusnya, jadi kita bisa beli. Yang penting udah masuk shortlist. Nanti kalau ada tim lain yang nawar, biasanya kan muncul notifikasi tuh. Nah, kita cek dulu, kita cek lagi apakah pemain ini perlu kita beli atau enggak.
Kalau kita beli ya kita masuk ke market untuk nawar pemainnya juga. Season 1 kuda hitam top 4 IPL, nggak pernah kalah sama mereka, tapi kalahnya sama Everton, Fulham. Kadang-kadang juga gitu bang. Kadang-kadang kita itu malah kesusahan kalau lawan tim kecil. Pernah aku di Sevan ini juga atau di Sevan yang lain lah gitu. Lawan tim peringkat 20 yang belum pernah menang gitu, kadang mereka malah menangnya lawan kita gitu. Nggak tahu kenapa kayak gitu ya. Tapi itu serunya kayak real life jadinya ya. Kayak realistis. Victor Murillo ada gak bang di situ? Victor Murillo. Victor Murillo di mana ya Victor Murillo? Ini kah? Yang mana? Murillo apa Morillo? Murillo. Ini. Ah, ini Regent. Pemain pemain Sunderland bang. Victor Murillo. Buset, sama Brandlin. Bang training pemain saya kasih sesuai role yang ditak. Bang training pemain saya kasih sesuai role yang di taktik saya, tapi kenapa malah nggak kembang ya bang? Malah nggak berkembang ya? Kenapa? Coba mungkin bisa dicek training facilities pertama ya, training facilitiesnya terlebih dahulu. Biasanya training fasilitas itu berpengaruh ya. Kayak ini kan yang paling tertinggi state of art training facility satu yang itu. Terus kemudian staff di trainingnya. Kita apakah staff training kita udah bagus apa belum? Kan bisa dilihat ketika di sini misalkan si eh, misalkan Mirko Vucinic ini ya, Mirko Vucinic dia kan bagusnya di attacking, technical. Nah bintangnya dia sampai 4,5. Biasanya sih yang direkomendasikan di beberapa aku baca-baca di beberapa website itu 4 sampai 4,5 yang paling bagus untuk rating training 4 kayak gini. Kalau yang 3,5 ini oke okay lah, tapi ya kalau bisa kalau kayak kayak gini kan yang 3,5 ini memang aku staffnya untuk staff U21-nya. Memang agak susah kalau staff U21 itu yang agak bagus gitu, memang agak susah. Jadi dapat 3,5 ini udah bagus lah ya. Kalau yang Graham Coulson ini 3,5 karena dia dua dua ini dua trainingnya dua dua apa ya dua dua responsibilities lah. Kalau dia cuma satu aja dia 4. Itu yang kedua. Terus kemudian ada juga di ini rest training atau training intensity scheduling. Nah, ini yang aku beberapa lihat di beberapa konten-konten YouTuber itu mereka biasanya nyaraninnya pakai gini. Jadi double intensity, normal intensity, normal, half sama no pitch or gym work. Kalau aku sih biasanya pakainya kayak gini. Ininya aku setting ke automatic aja. Jadi kalau mereka stamina-nya atau kondisinya lagi bagus, ya mereka double intensity, intensitasnya double. Terus kemudian apa lagi ya? eh Individualnya sama sih bang. Aku individual itu sesuai role mereka ya. Kayak Lasse Snyder ini di playing playmaker gitu. Tapi ya naik sih bang. Ini juga naik sih. Beberapa memang ada yang turun. Biasanya kalau turunnya itu kalau lagi form mereka, form maksudnya form waktu main itu jelek.
Terus kemudian eh apalagi ya, cedera kayak gitu itu biasanya memang ada atribut-atribut yang turun. Terus mungkin kalau di general training itu aku serahkan semuanya ke asisten. Kalau individual memang aku ini sendiri sesuai role karena aku pengen sesuai role pemainnya ya. Kalau yang general training ini memang aku serahkan ke si asisten. Kecuali nanti aku lihat kok trainingnya agak ngawur nih gitu. Misalkan habis game tiba-tiba di sininya eh ini ya pernah kayak gitu beberapa kali langsung overall kayak gini. Jadi kas kasihan pemainnya habis pertandingan capek. Ah, pernah juga kayak gini. Nah, kalau kayak gini biasanya aku langsung edit, aku ganti sendiri, aku ganti recovery sama match review. Kayak gini sih, Bang. Kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Selama ini aku pakai cara itu dan beruntungnya nggak berkurang gitu. Palingan kalau berkurang ya karena ini aja sih usianya yang makin tua atau karena cedera atau formnya memang lagi jelek aja. Itu form lagi jelek kadang juga berpengaruh turun sih ininya atribut. Tapi kalau trainingnya dibiarin aja di playing position malah kembang, Bang. Oh gitu ya? Aku belum pernah coba sih. Karena tujuan aku nge-training pemain sesuai role itu kan tujuannya nanti di sini kan ya. Di intens apa di familiarity taktiknya ini kan. Biar mereka lebih familiar dengan taktiknya. Tujuannya sih itu ya. Tapi kalau sesuai posisi sesuai apa playing positionnya itu ini kan maksudnya playing position itu ini kan playing position ini kan. Nah, itu aku belum pernah ada pemain yang aku kasih training itu sih. Mentok-mentok paling yang kalau nggak sesuai taktik ya, misalkan kayak ini si Clean Hagan. Clean Hagan ini dia aku latih jadi fullback attack, tapi bukan naturalnya, emang bukan naturalnya Clean Hagan ini di fullback kanan attack gitu. Dan di taktik pun aku juga nggak pakai fullback, pakai wingback gitu. Tapi aku latih dia di fullback karena memang dia itu kalau aku klik di role atau duty-nya sini dia lebih condong sebagai fullback, fullback support sih sebenarnya. Tapi aku coba untuk melatih dia di fullback attack gitu. Karena nanti kalau biasanya ya kalau atribut fullback attack-nya ini nambah, dia nggak akan jauh beda bisa jadi wingback support kayak gitu biasanya. Ini memang aku latih jadi fullback kanan karena dia punya speed, terus juga biar bisa main karena antisipasinya jelek juga sih. Kalau jadi back tengah antisipasinya itu terlalu jelek. 9, cuma 9 ya walaupun masih 17 tahun nanti juga bisa mungkin bisa jadi nambah-nambah lagi. Aduh, Jared Brand White dijual udah 30 tahun. Nottingham Forest nih degradasi mereka. Butuh uang kayaknya jual Brand White.
Squadku lagi dapat pemain-pemain muda dari Kolombia. Hmm, lumayan bagus. Kita masukin shortlist saja dulu. Karena siapa tahu nanti agak-agak berkembangan dikit lah. Oh ini determinasinya 17, cukup bagus nih ya. Kemungkinan bisa jadi pemain yang bagus. Eric Torres. Hmm? Youth player, Puig, Bayern City. FA Cup final FA Cup menghadapi Liverpool musim lalu. Mark hijau sama biru apa bedanya bang di atribut? Nah itu dia. Saya sampai sekarang tuh masih bingung. Kemarin tuh bukan kemarin sih, udah agak lama lah. Itu eh, Twitternya IDFM pernah jelasin perbedaannya itu apa gitu. Eh, ini kan hijau, yang biru ini. Aku lupa yang mana sih yang biru itu. Pokoknya ada salah satu itu yang nice to have gitu. Maksudnya misalkan dia di posisi defensive midfielder ya. Jadi defensive midfielder support gitu. Yang paling utama itu entah yang biru, entah yang hijau. Nah, itu aku lupa itu yang mana itu yang paling utama. Kalau yang biru, jadi yang hijau itu yang utama, yang biru kalau misalkan punya atribut yang ini, itu dia bagus gitu. Nilai plus lah, bahasanya nilai plus gitu. Kalau punya atribut yang biru gitu. Nah, itu aku lupa tuh kebalik-balik. Biasanya agak kebalik-balik entah yang hijau atau yang biru sih yang harus nice to have-nya itu atau yang nilai plusnya itu. Nah, itu sering kebalik-balik gitu, Bang. Tapi biasanya ya aku kalau misalkan cari pemain ya ya pokoknya yang di stabilo biru atau stabilo hijau itu ya itu yang aku lihat sih. Oh iya, soal training tadi Bang ya. Eh soal training ini entah pengaruh atau enggak, aku juga enggak terlalu terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Terlalu memperhatikan gitu. Tapi menurutku kalau ada pemain yang bagus dalam training kayak gini ya, ada 3 pemain yang bagus dalam training ini, nilainya bagus gitu. Kita praise, kita puji, terutama kalau dia itu pemain muda gitu. Kita praise, training atau developmentnya kita praise. Itu menurutku bisa membuat dia itu mempertahankan level trainingnya biar bagus gitu. Biar ininya juga bisa ningkat gitu. Ini kan si Dan Lab Panen nih tadi nilainya dia 10 ya. Dia meningkat. Menurutku sih itu termasuk. Termasuk juga kalau ada pemain muda, kalau dia trainingnya jelek, kita kritik. Tapi biasanya enggak. Kalau trainingnya jelek baru sekali, 2 kali, itu enggak aku kritik. Tapi kalau berturut-turut, dia kok
trainingnya jelek mulu ya, di bawah 7 ya, di bawah 7 aku kritik gitu. Nah, kayak gini nih, kadang ngambek dia kalau dikritik. Tapi nggak apa-apa sih, tetap tetap dikritik kalau yang penting nggak sering-sering juga sih. Colwill in a Man United jersey. Kayaknya nggak aku incer deh Colwill. Kenapa ada rumor-rumor media ini dah nyaranin Colwill? Bang, pengaturan live biar full screen tuh gimana bang? Pengaturan live biar full screen ya? Gimana ya? Aku tuh pakai ini, pakai Streamlabs. Jadi aku nggak pakai TikTok Live Studio. Jadi aku nggak tahu juga ya. Kemarin agak biar full screen ya. Cuman nunjukinnya ke ini ya, ke layar ya. Tar dulu dah. Eh, video capture bukan display capture. Gini nggak sih ya? Udah keluar ya? Udah keluar belum? Udah kelihatan belum? Nah, kayak gini guys. Jadi ya aku cuma gini doang ininya, settingnya. Settingnya kayak gini doang. Yang apa? Video capture aku ini hide. Jadi cuma pakai game capture aja, udah game capture-nya aja. Ininya pakai apa? Landscape gitu. Udah, itu doang. Oh, pakai Streamlabs, Bang. Streamlabs, namanya Streamlabs. Tuh. Karena kemarin tuh aku belum bisa pakai TikTok Live Studio gitu. Karena apa gitu, karena aturan apa gitu. Jadi belum bisa pakai TikTok Live Studio gitu. Tapi sekarang sebenarnya bisa sih pakai TikTok Live Studio, tapi berat banget. Gak tahu dah, berat banget gitu pakai Live Studio. Masih ringanan pakai Streamlabs sih. Ya nggak tahu ya, karena mungkin laptopku aja yang ini ya berat ya. Entah berat networknya, jaringannya atau laptopnya yang ini terlalu keberatan gitu. Emang berat sih. TikTok Live Studio ya, iya TikTok Live Studio aku eh, lihat-lihat di apa konten-kontennya yang lain itu memang berat katanya gitu. TikTok Live Studio. Final FA Cup menghadapi Liverpool. Kita sepanjang musim udah main bagus loh. Masa tiba-tiba final jelek tiba-tiba? Kan lucu ya kayak PSG lawan Chelsea kemarin di FIFA Club World Cup. Terima kasih Bang Ilyas Al-Mauludi menyukai live. Terima kasih Bang. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah live live like live ini. Terima kasih ya teman-teman. Maaf ya ini streamer pemula nih, streamer pemula jadi eh
masih belum bisa lancar. Gol, aduh enggak. Mas Tantuono. Benjamin Sesko ada di Liverpool. Sementara Conor Bradley, pemainnya Liverpool, itu ada di kita, di Manchester United. Lupa satu lagi, Rafael Leo. Ayo, 20 menit, belum ada gol. Come on guys, come on. Pedro Nunes. Tiga 30 menit dan belum ada gol. Kipernya Liverpool main cukup oke ya. Ratingnya udah 7 gitu. Ya kan, ya kan, jangan dong. Aduh. Ayo, 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 ayo. Spam encourage. Ayo dong, gol dong. Mana golnya? Leniaro. Aduh, semuanya. Eh, masuk blunder. Masa offset sih? Gak offset dong. Tadi gimana gue? Ah, ya elah, dapat gol satu dia. Dianulir, offside. Ayo, ayo kita coba di babak kedua. Kita marahin dulu pemainnya. Hah, kamu itu mainnya kurang bagus. Ayo, masa nggak mau pulang dapat piala? Ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat, semangat. Tom encourage. Kayaknya kita perlu melakukan pergantian pemain ya. Beberapa pemain tuh lagi habis stamina-nya. Ini juga strikernya mainnya jelek. Kita ganti ya. Ahmad Diallo. Kita mainkan Ahmad Diallo. Soboslai masuk menggantikan Benjamin Sesko. Yuk, bisa yuk, gol yuk, yuk gol yuk, gol yuk. Aduh, ya ampun.
Kipernya kipernya main bagus. Kipernya Liverpool. Kalau tidak bisa open play, kita coba main set piece. Barangkali bisa gol lewat set piece. Panjang musim udah main bagus loh. Kita loh, masa di final main langsung kalah. Ya ampun. Untung aja. Ayo guys, gol guys. Jangan sampai kebobolan. Ayo cetak gol. Ya, pertandingan 90 menit berakhir, kita main extra time. I'm not happy with your performance. Ya, saya tidak suka dengan performa kalian ya. Jelek sekali. Babak extra time. Masih kosong kosong. Uh, Soboslai hampir free kick kayak lawan Arsenal. Langsung direct. Aduh, kok Liverpool dapat highlight nih guys. Aduh, 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 untuk aja Jamal Musiala. Pertandingan yang sangat ketat. Masih belum ada gol, masih kosong kosong. Ayo. Ah, tidak ada pemenang di waktu normal. Lanjut ke penalti. Ya, ini penendang penaltinya jelek-jelek. Soboslai, penendang pertama. Wih, penendang pertama langsung gagal. Dominic Soboslai, kita unggul. Bukan, belum unggul sih. Gol, kita unggul 1-0. Let's go. Dean Huijsen, Hoyen Hall, kiper legend.
2-1, come on Manchester United. Dua kali kiperku melakukan save, mantap. Yuk, unggul 3-1 yuk. Iya, kipernya mantap guys, dua kali save. Bisa nih kita menang. Unggul 3-1. Rian Gravenberch. Gagal kita menang nih. Aduh, masuk. Ayo dong. 4-2 dong. Ini kalau masuk kita menang. Kita menang sih harusnya. Yuk bisa yuk. Charlie Gubbins. Gubbins. Charlie Gubbins. Kita juara FA Cup. Menang lewat adu penalti. Pertandingan yang seru menghadapi Liverpool. Musim lalu kita menang FA Cup dan musim ini kita menang FA Cup lagi. Jadi back to back FA Cup. Nama game apaan bang? Football Manager. Football Manager 2024 bang. Masih 2024 nih, yang 2026 belum rilis. Nah, setelah ini kita akan final Champions League menghadapi eh, Chelsea. Finalnya menghadapi Chelsea. Kalau kita bisa menang nih di final UCL berarti Pentagon Challenge kita tamat. Sisa lawan Munchen, PSG sama MU JCL. Oh, oh masih ini ya bang ya, masih apa? eh apa tuh namanya? Group stage, apa kok group stage? Apa lagi? League stage masih di liga ya. Hmm. Chelsea ini juara bertahan UCL ya. Mereka itu musim lalu juara UCL dan musim ini lolos ke final lagi. Jadi back to back mereka ke final. Kalau mereka bisa juara ya mereka akan back to back juara UCL ya. Ya, tapi kita berharap kita yang menang agar Pentagon Challenge-nya selesai. Cabanas break goal scoring record. Oh nih, lumayan, bagus. Masih muda, 20 tahun.
Kalau selesai Pentagonnya new karir apa lanjut MU bang? Nggak tahu ya bang, masih belum kepikiran mau apa ya. Agak mulai ini sih, mulai kepingin main FM26 sih kalau ngelihat ininya. Kemarin lihat trailer atau teaser-teaser grafiknya itu kayaknya wah bagus banget. Tapi nggak tahu ya, laptopku kuat nggak ya main FM26 nih. Malah kemarin itu kan spesifikasinya yang ini ya, rekomendasinya kan RAM-nya 12 GB kayak gitu-gitu. Rekomendasinya ya, kalau minimumnya kan berapa sih kemarin minimumnya? 4 ya kalau nggak salah RAM-nya itu. Pengennya sih pengen main FM26 ya. Ada yang tahu ini nggak perkiraan harganya atau udah rilis belum ya harganya FM26 ya? Ada yang tahu mungkin? Aku sih belum update lagi ya. Atau belum ya? Belum belum rilis ya harganya. 600-an kata Bang Manar. 600 itu yang ini ya. Eh apa sih kayak pre-order itu ya? Pre-order nggak sih? Apa namanya ya? Kalau game itu apa sih ini namanya yang early early ini ya? Early kan ada yang harganya biasanya harga awal kayak gitu-gitu kan. Biasanya kalau normalnya sih FM24 dulu itu normalnya kalau nggak salah 700 ya. Tanpa in-game editor itu 700 ribuan kan. Saat Riyahi Promising Midfielder. Puskas Arena hit by UEFA Champions League fever. Puskas Arena Hungaria. Kita akan tampil di Hungaria final UCL.
Waduh, final UCL sudah dimulai menghadapi Chelsea. Wih, gol. Baru berapa nih? Baru 1 menit. Wah, mantap. Udah gol. Mantap guys. Yuk, bisa yuk juara UCL. Ayo gol lagi dah, gol lagi. Mantap. Baleba. Aduh, Diogo Costa kipernya. Kipernya Diogo Costa. Lagi gol, gol. Yuk, yuk, bisa yuk. Baru 1 menit udah cetak gol. Mantap. Justin Evers, duo Jerman ini guys, Justin Evers dan Lasse Schneider, dua pemain Jerman. Len Euro, aduh. Tuh, blunder. Oh, offset kayaknya. Offset ini. Offset kayaknya ini mah. Cabanas dioper lu. Iya kan, offset. Aduh, hampir aja 2-0. Ih, Chelsea nggak bisa ngesut. 0 shot, 0 on target. Duh, gol 2-0. Justin Evers 21 gol of sepanjang musim ini. Justin Evers, playmaker kita. 2-0. 40 menit dan satu shot, baru satu shot dari Chelsea di menit 40. Aduh, 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 aduh. Ini dia serangan balik berbahaya Julio Enciso.
Ayo, ayo, ayo. Dapat bola yuk. Dapat yuk. Dapat yuk. Yuk, 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 yuk. Bonanote. Untung saja masih kena iya gawang. Kenapa sekarang jadi Chelsea yang dapat highlight terus-terusan? Jangan sampai gol. Press, 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 press. Ayo di press. Dapat. Nah, bagus. Langsung serang balik. Lah, ilah. Malah salah umpan. Ini kayaknya gol sih Chelsea ini kayaknya. Highlight gol nih. Oh enggak, untung aja. Kita notih. 45 menit pertama kita unggul 2-0. Mentalitinya kita turunin jadi positif ya guys, karena kayaknya Chelsea udah mulai ini, mulai jor-joran melakukan serangan. Yuk, kita di press, 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 langsung press. Iya, dapat kan? Langsung fast break. Yuk, 3-0 nih, 3-0 nih, 3-0 nih. Nunes. Nggak jadi. Belum, Carroll. Nah, malah 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 highlight kenaan serang balik. Bubins. Iya, 3-0 Pedro Nunes. Mantap, 3-0. Pentagon Challenge kita selesai. Kita berhasil juara UCL. Mantap. Ini adalah season kedua di Eropa atau bersama Manchester United, season kedua, dan kita berhasil juara UCL bersama Manchester United untuk melengkapi 5 trofi kontinental di Pentagon Challenge. Asia, South America, terus North America, Afrika, dan yang terakhir adalah Eropa. Pedro Nunes, aduh, untung aja kipernya Diogo Costa. Tut, sip, nggak pelanggaran, Zed. Perlu pergantian pemain nggak guys? Udah menit 60 nih. Udah ada beberapa pemain yang kayaknya ada capek. Winger-winger capek. Lari-lari terus. Kita ganti. Tapi nilainya bagus. Kayak Joel Pizza aja ya. Yang ini nilainya jelek. 6,5. Kabanyas. Kita ganti juga Kabanyas. Karena dia ratingnya jelek. Kita ganti Ahmad Diallo. Aduh. Udah. 3 pergantian pemain di menit 75. Bagus, bagus. Ahmad Diallo. Aduh. Kita turunin intensitinya. Dan posting.
Dapat highlight lagi. Apakah ini akan jadi gol? Gol keempat? 4-0. Lady Joro? Delih? Baleba? Iya, kemarin Eli Marin. Oh, dicek di VAR apakah offside? Harusnya enggak ya kan? Tadi kayaknya enggak. Oh kan, goal awarded 4-0. Yes, kita praise dulu pemain kita. Kalian tampil bagus. Mantap. 4-0. Hampir aja masuk lagi. 3-0 kita sudah juara UCL. Pentagon Challenge. Tamat. Bang, cara nentuin best starting line up gimana? Nentuin best starting line up. Bentar ya. Ya, akhirnya kita juara UCL. Ya, hanya di game aja Manchester United ini bagus ya. Nah, kenapa kalau di real life mereka ini nggak bangkit-bangkit lagi? Cara nentuin best starting line up. Oke. Eh, ini caraku ya, caraku. Jadi kalau misalkan aku lagi pertama kali masuk ke sebuah tim, itu yang pertama aku lihat adalah di squad, terus kemudian yang paling mudah dulu itu adalah pakai bintang. Itu yang paling mudah. Walaupun bintang itu nggak sebenarnya nggak merepresentasikan pemain ini sesuai dengan taktik kita apa enggak kayak gitu gitulah intinya. Tapi yang paling mudah itu kita pakai bintang dulu. Kalau aku ya pakai bintang dulu, misalkan kayak gini, Euro, terus kemudian Graham D, Gabriel Cabanyas, Ali Marin, ini adalah pemain-pemain yang eh, top tiernya lah di Manchester United saat ini tuh. Nah terus kemudian bisa juga pakai cara ini, misalkan abang pengen main ini ya, main 4-3-3 gitu, bisa pakai ini bang, quick pick, pick without restriction, pick best 11. Nah, kayak gini nih. Nanti staffnya abang ini akan me, apa, mer- memberikan saran ini loh. Kalau mau pakai cara, kalau mau main 4-3-3 dengan role pemain yang udah abang eh, berikan, itu best starting 11-nya kayak gini, kayak gitu tuh. Nanti pilih aja yang pick best 11-nya ini, atau abang juga bisa pakai cara ini juga paling biasanya aku pakai juga kalau misalkan ngelatih suatu tim yang aku itu nggak familiar sama tim tersebut. Caranya itu adalah pakai ini nih, menu taktik, choose tactical style. Nanti kan ini ada saran nih dari asistennya. Nah, ada gegenpress, vertical tiki taka, wing play gitu. Dengan squad yang ada, ini asisten pelatihnya ngasih saran nih, gegenpress, vertical tiki taka, wing play kayak gitu-gitu. Nah, nanti abang bisa pilih satu aja lah gitu, salah satu gitu. Pernah aku tuh di salah satu sevanku juga itu aku nurutin plek ketiplek sarannya si asisten ini. Aku pilih gegenpress, terus aku choose formationnya ini eh, asistennya juga nyaranin ada yang 4-2-4. Ini yang sesuai yang dijempolin sama asistennya 4-2-4 dengan role-nya yang kayak gini dah ini sesuai role-nya ini. Aku pernah satu kali itu pernah nyoba dan memang cukup works, cukup berhasil di musim pertama, tapi biasanya di musim kedua aku ganti gitu. Aku rubah lagi taktiknya menyesuaikan dengan taktik yang aku pengen mainkan. Nah, mainnya kan udah mulai kalau di musim kedua kan pemainnya udah mulai ada yang bisa sesuai dengan pemain yang aku harapkan gitu. Itu bang, itu untuk menentukan starting elevennya kayak gitu-gitu. Bisa juga berdasarkan prefer 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 ada susah banget dah ngomongnya, preferensi. Nah gitu, misalkan nih pengen main inside forward di sisi kiri gitu, siapa nih yang paling bagus gitu. Mungkin kan ada Ahmad Diallo juga bisa main di sisi kiri walaupun dia juga
bagusnya attacking midfielder kanan. Eli Marin, dia lebih condongnya sebagai winger karena punya crossing, finishingnya jelek, kalau jadi inside forward kurang bagus gitu kan. Bagusnya jadi winger. Kalau inside forward ya mungkin kita pilih pemain lain, misalkan si Nunes ini kan dia secara finishing lebih bagus gitu sebagai inside forward. Walaupun base atau role and duty-nya di sini winger, tapi kalau kita jadi inside forward dia masih bagus ketimbang si Eli Marin tadi ya. Dan kita kan perbandingannya sama si Eli Marin tadi ya, karena dia lebih finishingnya punya finishing yang lebih bagus kayak gitu sih bang. Itu sih cara saya nentuin best starting line up gitu. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah like live ini, terima kasih yang udah join. Untuk teman-teman semuanya terima kasih banyak. Live-nya akan saya akhiri dulu karena ini Pentagon Challenge-nya udah final Pentagon Challenge, final UCL, final UCL Pentagon Challenge-nya udah selesai, dan mungkin nanti kita akan live yang lainnya juga ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf ya saya live streamer pemula jadi masih masih sering salah-salah ngomong. Terima kasih.